Ya salah Pak, murahan. Yang gratisan. Ya, wa apostolos ana beinei pros pen eklesian. Ya, ada pros ini ya, kehadapan. Jadi rasul itu sedang naik ke depan eklesian, gereja itu. Ode matetes, nah, ode tetapi murid-murid, nah ini ada ode, jadi kata D ini, tetapi bisa berkata bahkan, ode matetes, tetapi murid-murid itu, kata B ini turun ke depan rumah itu. Pros, teton, oikon. Itu ya. Jadi dia tidak pernah di depan klausa. Dia sedang membandingkan atau memperjelas, bahkan sesungguhnya ya, bahkan tapi rasul itu sedang naik ke depan gereja itu, tapi murid-murid itu tapi murid itu ya tunggal ya, sedang turun ke depan rumah itu. Nah, ini naik, kata ini itu. Dalam bahasa Yunani, partikel ingkar biasanya ditempatkan tepat di depan kata yang diingkarkan. Biasanya ditempatkan di depan kata kerja. Uk, anabaine, tidak naik. Ya, kan? Ya, contohnya, wa apostolos, uk, anabaine. Rasul itu tidak naik. Nah, ini kata ingkarnya yang tadi. O, uk. Itu kata ingkar. Nah, oke. Ini juga rumus. Ini dipetakan. Lagi. Ini kata ganti ya orang pertama, baik tunggal ataupun jamak, tetapi juga sesuaikan dengan kasusnya. Ya. Contohnya, kalau sebagai nominatif maskulin tunggal, ego. Jadi, ego eimi kata Tuhan Yesus. Kata si ego uk eimi kata si Yohanes. Aku bukan adalah. Ego. Jadi saya sebagai nominatif. Ketika dia sebagai genetif ya atau sebagai adjektif mau. Ya, ini awalnya emo tapi ditranskripsikan menjadi mau. Ya. Bisa menjadi milik saya atau dari saya. Posisinya sebagai apa? Genetik. Ini kata ganti orang pertama tunggal juga. Tapi untuk menjadi milik saya, dari saya artinya. Moi. Ini artinya kepada saya, dalam saya, oleh saya. Dan me, saya, akusatif. Ya. Ini artinya sama, sebagai sayanya sebagai objek, kalau ego sayanya sebagai subjek. Jadi bahasa Yunani kaya ya, hanya mau menggantikan kasusnya. Ini kata ganti orang, tapi satu kata ini aja sudah beda artinya. Jadi ego artinya saya sebagai nomi subjek. Mu sudah langsung artinya milikku ini, milikku atau dariku, dari milik saya atau dari saya. Moi
artinya sudah kepada saya, atau kalau dia lokatif dalam saya, atau kalau dia instrumental oleh saya atau dengan saya. Me, saya sebagai objek. Perempuan, laki-laki sama Pak. Orang pertama masih sama. Ya, orang pertama, orang kedua, karena itu harus makhluk hidup, itu sama, tidak ada bedanya. Emis kita, ya, emon bisa milik kita, bisa dari kita. Ini genetik atau ablatif jamak. Emin, nah kepada kita, dalam kita, oleh kita, tergantung nanti kalimat. Emas, kita. Di pater emon, nah pater emon, oentois uranis, bapak kami yang di surga. Yang digunakan adalah nih, bapak kami. Ya kan, kata ganti orang pertama, jamak. Bisa juga diartikan bapak kita yang di surga. Nah, iya kan? Karena kami, kita, kalau bahasa Yunani itu sama. Ya, kita, kami, we, ya. Nah, ya. Perhatikan bentuk alternatif mo, may, dan me, itulah bentuk yang dipakai bila tidak ditekankan dan disebut sensitif. Emo, eme, dan eme akan digunakan bila bermaksud menekankan. Mo, moi, me. Kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua itu, ya, su. Ya, kamu. Agiaspeto to onomasu. Dikuduskanlah namamu, onomasu. Itu bahasa Yunani bapak kami ya. Agiaspeto to onomasu. Nanti sebelum terakhir kelas ini kita akan baca doa bapak kami. Agiaspeto to onomasu. Su itu adalah kamu. Ya. Kalau sudah so, itu ganti lagi milikmu, darimu. Soi, kepadamu, dalammu, denganmu. Se, engkau. Nah, ini berubah ya. Sama kayak tadi. Penekanan so, ya, tidak eksotis so. Dua, jamak. Umeis, imeis. Imeis, kamu sekalian. Ini nominatif. Imon, milik kalian, dari kalian. Orang kedua, imon. Kalau perhatikan, kalau orang pertama, implisinya pakai eta. Orang kedua, pakai upsilon. Itu aja rumus singkatnya. Ya, ke belakangnya hampir sama. Ya. Image, imon, imin, imas. Kenapa i? Upsilon berdiri sendiri menjadi high grade, menjadi y. Betul ya? Upsilon yang berdiri sendiri menjadi y. Betul ya? Kemarin pelajaran hari pertama. Ya. Perhatikan bentuk alternatif so, C, dan C yang ini. So, C, dan C adalah adjektif. Itu akan digunakan kecuali bila penekanan. Telah dimasukkan. Nah, untuk kata ganti orang ketiga itu dibedakan. Nah, sama kayak bahasa Inggris. Kalau laki-laki orang ketiga apa? Dia, he. Kalau perempuan, she. Ya kan? Laki-laki, his. Perempuan, her. Nah, jadi untuk bahasa Yunani dibedakan juga. Bahkan ada 3. Ya, yaitu maskulin, feminin, dan netral. Yang maskulin, perhatikan, dia pangkal katanya untuk kata ganti orang ketiga, pangkal katanya adalah out. Nah, perhatikan saja akhirannya, itu sama akhiran untuk nominatif, akhiran nominatif, kata benda nominatif maskulin tunggal. Untuk akhiran
nominatif. Deklensi kedua, kata benda maskulin jamak. Itu sama. Hanya dipotong aja dengan pangkal kata outnya. Autos, dia. Auto, miliknya atau darinya. Auto, kepadanya, dalamnya, olehnya. Auton, nya atau dia. Autoi, mereka. Auton, milik mereka, dari mereka. Autois, pada mereka, dalam mereka, oleh mereka. Autos, mereka. Nah ini akhirannya ini hampir sama dengan akhiran 5.005 ya, 1.000 akhiran maskulin, ya, kata benda maskulin tunggal, kata guna maskulin jamak, deklensi kedua. Feminim itu mengikuti deklensi pertama. Nah, coba yang cewek-cewek ikuti nih. Aute. Aute. Autes. Autes. Miliknya atau darinya. Aute. Aute. Ya, betul itu. Milik kepadanya, dalamnya, olehnya, dengannya. Auten. Auten. Nah, iya. Untuk feminim, konsentrasi juga ke akhiran yang kata benda deklensi pertama, yang intuisinya adalah eta, yang penggunaan kata eta. Jamaknya autai. Autai. Ya, jadi ada aute, ada autai, ya memang feminim lucu-lucu ya. Cewek-cewek memang lucu-lucu. Ya. Auton, milik mereka, dari mereka. Autais, pada mereka, dalam mereka, oleh mereka. Autas. Nah, ini sebagai kata ganti orang ketiga, feminim jamak, akusatif mereka. Ya, ini juga nggak harus dihafal, tapi dimengerti saja. Ya, jadi ada kata ganti orang ketiga, ini yang netral. Auto. Ini juga konsentrasi kepada akhiran netral, deklensi kedua, ya, maskulin tunggal, netral tunggal dan netral jamak di akhiran netral sama, gitu ya. Auto, 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 auta, auton, autois, auta. Ini sesuaikan dengan rumusnya atau rumahnya, kamarnya, dan artinya pun menjadi beda. Oke, itu kata ganti orang ya. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Dan mereka bukan hanya sekedar kata ganti, tetapi sudah memiliki arti. Jangan kalau bahasa Indonesia hanya kata ganti orang pertama, saya. Lalu kita, kami, udah. Saya, aku, kita, kami, udah. Kata ganti orang kedua, kamu, kalian, atau kau ya, hanya itu. Kata ganti orang ketiga, dia, mereka, nya, hanya itu. Tapi bahasa Yunani ada penekanannya, ada rumahnya, artinya berbeda, langsung sudah ada artinya. Ya, gitu ya. Nah, kata indikatif Amy. Ini juga masuk ke dalam kata ganti, tetapi dia juga adalah to be. Ya, menjelaskan sedang keberadaan. Jadi ini sedang keberadaannya. Ikuti Bapak. Amy. Saya sedang adalah. Ya, atau saya adalah kita, gitu ya. Saya adalah. Kamu adalah. Esti. Atau estin. N-nya dibaca. Estin.
atau estin. Sama itu esti atau estin. Dia adalah. Ini kata Dia adalah. esmen. Esmen. Kita adalah. Kita adalah. Este. ST. Kalian adalah. Kalian Kalian adalah. Ya, bukan TOB ya, ST ya. Kalian adalah. kalian AC AC atau ASIN. Asian. Mereka adalah. Mereka Nanti kita lihat ada contoh. Kata ini juga bisa berarti berada kalau diikuti oleh nama sesuatu tempat. Nah, catatan, semua bentuk itu yang enklitis kecuali A, ini A, yang orang kedua tunggal. Kata kerja ini tidak memiliki diatesis. Kata kerja ini menyatakan keadaan atau keberadaan subjek dan bukan tindakan. Kata-kata kerja tersebut akan membutuhkan pelengkap, komplement, dan bukan objek, guna melengkapi gagasannya. Ya, lihat ini esti atau estin orang ketiga tunggal. Nah, jadi o anthropos estin apostolos. Jadi ini penjelasan. Jadi orang itu adalah rasul. Ya. Jadi ocipto estin apostolos. Apa artinya? Cipto itu adalah rasul. Pendeta sih nggak ada dalam bahasa Yunani ya. Saya mau bikin pendeta, mau bikin patros nanti nggak pas. Pendeta itu dari kata pater sebetulnya bapak. Pendeta dibapakkan. Apa ya? Diakonos, orang benar, pelayan. Ya udah apostolos pun tak apalah. Ya. Oh, bisa di daspros guru. Jadi kalau saya bilang ociptos estin apostolos artinya cipto itu adalah rasul. Ya. Nah, jadi dalam contoh kata ini kita temukan konstruktif, nominatif, predikatif. Ya, yaitu pelengkap peringkatnya adalah kasus nominatif. Ini sama-sama nominatif, ya, sama-sama nominatif. Jadi itu satu tempat, tapi kalau di dalam diagram dia antropos seperti ini dibuat di sini juga. Jadi ini begini, jadi dia sama-sama tempatnya. Enklitis adalah kata-kata Yunani yang biasanya tidak memiliki aksen dan diucapkan bersama dengan kata yang mendahulunya. Pelajaran ini, enklitis adalah mau, may, so, say tadi yang kata ganti orang kedua. Ya, kata ganti orang kedua dan kata ganti orang pertama mau. Dan bentuk-bentuk ini. Indikatif kata A ini, kecuali A, kata disebut kata-kata tersebut biasanya melemparkan aksennya ke depan. Ke depan itu artinya ke kata-kata yang mendahului dia. Prinsip-prinsip pemberian aksen untuk enklitis harusnya selalu diingat. Contoh seperti ini, enklitis yang berada pada permulaan kalimat akan mempertahankan aksennya. Esme anthropoi. Ya. Esme anthropoi. Jadi esme itu ya kalau kita lihat ya dari enklitis orang ke kita ganti orang ke esme. Dia dari kata to be Amy, esme, ya esme adalah berarti mereka, ya ini, ya adalah orang-orang itu antropoi.
Jadi langsung adalah orang-orang itu. Enklitis akan diberi aksen sebelum enklitis yang lain. Eisme atau o adelphos. Eisme adalah, ini dari kata ei, to be, o adelphos, mo, estin agathos. Jadi orang o adelphos mo. Mo ini kata ganti orang pertama, ya. Mo itu genetif. Genetif ya mo. Nah, betul, genetif ya. Jadi o adelphos mo agathos. Jadi saudara milikku, ya, atau saudaraku adalah baik. Ya, o adelphos mo, saudaraku, ya, saudara milikku. Jadi adelphos ini saudara laki-laki, mau kata ganti orang pertama, genetik, jadi kepemilikan. Saudaraku adalah agathos, baik. Ya. Ya. Lalu aksen akut pada ultima akan dipertahankan pada suatu kata yang berada sebelum enklitis. Itu mengandung akut pada suatu kata benda, suatu kata yang berada sebelum enklitis. Ia tidak akan berubah menjadi iklan. Contohnya otheos estin agathos, Allah itu adalah baik, ya. Atau adelphos mo, saudara-saudaraku. Ya, jadi aksen penekanannya ini os itu tetap mau dipertahankan. Ya. Enklitis. Arti enklitis itu tidak tidak menggunakan kata. Jika kata yang pada enklitis itu mengandung akut pada antipenut atau sirkumfleks pada penut, maka aksen akut akan ditambahkan pada ultimanya. Nih, pada ultimanya anthropos, ya, estin, orang itu adalah, atau oikosmo, rumahku. Nah, pada oikosmo, maunya kan tidak menggunakan enklitis, ya, tapi pada sirkumfleks, ini sirkumfleks di atas iota, jadi di atasnya ditambahkan penekanan. Ya, di atas iota itu nampak ya ada sedikit klik kecil. Juga jika kata yang mendahului enklitis memiliki akut pada pinot atau baik sirkumfleks maupun akut pada ultima, maka enklitis dengan satu silabel akan kehilangan aksennya. O logos mo, o theos mo, to theo mo. Ya, jadi ini kehilangan apa? Jadi memang tidak lagi memakai emo gitu ya, dia tetap mo. Jika kata yang mendahului enklitis memiliki akut pada penut atau sirkumfleks pada ultima, maka enklitis dua silabel akan tetap mempertahankan aksennya. O logos estin agathos. Ya, menggunakan ini estin. O logos toteo estin agathos. Firman Allah itu adalah baik. Wah, ini ada tugas lagi. Udah deh, yang tadi nggak usah dikerjain. Yang ini aja lah dikerjain. Yang lebih sulit. Haleluya. Yang sulit dikerjain dulu ya. Yang nggak sulit nggak usah kerjain. Nggak usah. Aduh. Oi matetai so ginoskosi ten eklesian kai agosi tos adelphos auton eis auten
Panjang kali Pak. Panjang kali. Oi matete so. Muridmu. Ya, muridmu itu ginoskosi. Jadi ini orang ketiga jamak. Ya, bukan orang pertama. Orang ketiga jamak. Mu. Ada so di sini. Murid-muridmu itu ginoskosi, sedang mengetahui. Mereka sedang mengetahui. Ten eklesia. Gereja itu kai agosi tos adelphos. Dan nah mereka sedang membangkitkan agosia, membangkitkan tos adelphos, saudara-saudara mereka. Saudara-saudara mereka ya, dan saudara-saudara laki-laki dan perempuan ya. Jadi saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan. Wah, ini. Berarti murid-muridmu itu sedang mengetahui gereja itu dan mereka sedang membangkitkan saudara mereka. Saudara-saudara mereka laki-laki dan perempuan. Jadi ada otennya, perempuannya, objek juga. Femininnya ada. Didasko tos uyos mo kai lego autois parabolen. Parabolen ini bisa perumpamaan, bisa amsal. Perhatikan. Didasko walaupun tanpa objek, kemarin kita sudah belajar bahwa ini sudah ada objeknya. Artinya saya sedang mengajar tos uyosmo. Itu genetik. Saya sedang mengajar anak-anak laki-laki saya. Tos itu akusatif. Anak-anak laki-laki saya, kai dan lego, saya sedang berbicara, saya sedang berkata-kata. Autos parabolik. Saya sedang berkata-kata pada mereka, ya, kata ganti, autois. Kata ganti orang ketiga jamak. Ya, autois. Dan saya berkata-kata kepada mereka, parabolia, perumpamaan. Ya. Didasko tos uyos mukai lego autois parabolin. Saya sedang mengajar anak-anak laki-laki saya dan saya berkata-kata kepada mereka dengan perumpamaan. Kepada mereka ini ablatif. Bukan ada tambahan sedang itu Pak ya. Saya sedang mengajar anak-anak laki-laki saya dan sedang berkata-kata ya mereka. Bisa seperti itu. Bisa ya. Bisa. Karena ini kini aktif lagi sedang gitu ya. Karena ini kini aktif indikatif sedang. Lebih ditekankan. Ya. Habis waktu kita.
Eh, 10 menit lagi, 9.20 ya Mas ya. Zoom-nya, Ya, ada. Zoom-nya mau Hah? habis. Iya, judulnya sudah Zoom-nya, sumpah. waktu Zoom-nya udah mau habis. Udah lah Pak, udah Pak, dan nyerah nih Pak. Iya, oke. Ini to be Amy masih besok, tapi ini nih kita penggunaan Amy itu saya buat sedikit aja. Baru kita baca dulu doa pemakannya nanti. Yang nomor 3, Pak. Nomor tiga ini sulit, besok aja. Sekali Ya. aja panjang ya. Dia su oteos agei, jadi Allahmu itu sedang membangkitkan anak-anak Eis dan Basilean, anak-anak kerajaan mereka, dan di Auton ya mereka terus alus yang lainnya dan anak yang lainnya gitu ya. Ego eimi dulus, aku adalah hamba, aku sedang adalah hamba, su de apostolos, kamu, tapi kamu adalah rasul. Su de apostolos. Nah, jadi D ini tapi bahkan ya kan, tapi kamu ya katanya si orang kedua tadi kan ini adalah rasul. Ya. Jadi susah ya, agak susah memang. Yang ketiga itu nggak usah dikerjain. Saya tahu kalau terlalu sulit nanti mahasiswa jadi malas jadi ngerjakannya. Udahlah, Alhamdulillah. Gitu. Jadi yang ketiga, Penuh Pak. haleluya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Evlogia, gitu ya kalau alhamdulillah evlogia. Nah, ini saya sedikit to be Amy yang tadi contoh biar agak sedikit paham. Pada tata bahasa Indonesia, kehadiran kata kerja to be tidak wajib penggunaannya dalam ujaran. Tapi tidak demikian dalam bahasa Inggris atau Yunani. Meskipun tidak ada padanan kata dalam bahasa Indonesia, tetapi kita dapat memodifikasinya. Su Elias A. Nah, kan ini titik 2 ya, titik koma. Adakah engkau Elias itu? Jadi su, kamu Elias adalah. Jadi karena ini titik 2, jadi pertanyaan. Jadi engkau adalah Elia. Lalu Oak Amy. Nah, kalau ini kan Oak. Tidak, saya sedang tidak adalah gitu ya. Nah, bukan, saya adalah. Lalu orang-orang bertanya lagi, oh profetes Eisu, nabi, itukah kamu? Nah, engkau adalah nabi itu. Ya. Itu ditranskripsi, diterjemahkan jadi begitu ya. Jadi kalau di terjemahan baku kaku gitu ya. Nabi adalah kamu, ya. Nabi itu adalah kamu. Ego ok eimi o Kristus. Aku tidak sedang adalah Kristus itu. Nah, aku adalah bukan Kristus. Nah, jadi ini terjemahan ini mungkin kalau diterjemahkan secara langsung sulit, tapi ya kita modifikasi. Jadi aku adalah bukan Kristus, ini tidak dimengerti dalam bahasa Indonesia. Aku bukanlah Kristus, inilah. Jadi seperti inilah terjemahannya. Bukan Kristus itu susah dimengerti, makanya diterjemahkan aku bukanlah Kristus. Ya, jadi kata to be itu. Nah, ini ada contoh-contoh nanti juga bisa dipelajari. Ini contoh-contoh kata Amy indikatif. Ya, lihat. And ya, ini perfect sudah terjadi. Inilah yang kemarin kita baca Yohanes 1, NRK and hologos. Jadi Amy sedang adalah. Kalau ini perfect telah adalah. Jadi pada mulanya telah adalah firman. Jadi perfect itu artinya sudah terjadi. Ini sedang telah sedang terjadi. Future akan terjadi. Nah, ya. Lalu ini ada
modus-modusnya yang lain lagi. Wah, andai, harapan, ya, eyen, didas, 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 didaskentai, ya, eyen, berharap menjadi guru, pengajar, sujaya, ya, ya. Ini harapan, ini perintah, imperatif. Isti, esto, saya harap kamu mengerjakannya. Nah, ya, saya harap kamu sedang mengerjakannya. Esto, nah, itu nanti penggunaan masing-masing, ya. Jadi nggak bisa saya ajar dalam waktu yang tempo singkat-singkatnya ini. Karena kita terbatas dengan waktu. Besok kita akan ulang sedikit. Ya. Oke. Yuk kita baca dulu doa Bapak kami. Sambil berdoa. Bisa sudah menjadi doa kita, bisa juga nanti doa lagi. Meon merim nesete legontes. Ti pagomen. Ti. Mana ini? Oh, bukan itu. Makanya kalau bukan itu. Ya, ini. Kontos. Ya, kita baca ya. Autos on presokeste umeis. Autos on Presokeste umeis. Ya. Karena itu, berdoalah kalian demikian. Nah, ini belum doanya. Karena itu kalian berdoalah seperti ini. Ya, berdoa. Pater emon oentois oranois. Emon. Erpenteus Emon. Tang ya. Pater emon Pater Emon oentois oranois. Oentois Oranois. Ovanois. Agias teto toonomasu. Agias. Ono. Ini 2 menit lagi keluar, habis. Daripada tanggung, nanti kita masuk lagi sebentar lagi ya. Saya stop dulu, masuk. Saya hanya minta 5 menit. Kita baca doa Bapak kami, kita doa, ya. Langsung.